Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintadia Utami dengan NIM 1710201130 dari program studi Ilmu Keperawatan semester 7 kelompok B4. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan terkait dengan monitoring hemodinamik. Monitoring adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus dengan interval waktu untuk mengetahui perubahan suatu keadaan atau untuk mengetahui efek suatu tindakan. Hemodinamik adalah suatu ilmu tentang tekanan, aliran darah, dan pergerakan darah, di mana tergantung dari jantung dan hasil pergerakan darah dari sistem kardiovaskuler. Tujuan dari monitoring hemodinamik ada 3. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan data. Yang kedua yaitu untuk mendeteksi sedini mungkin suatu gangguan atau kelainan yang terjadi. Yang ketiga yaitu untuk menentukan langkah yang segera diambil secara tepat untuk mengurangi perburukan suatu keadaan. Indikasi dari monitoring hemodinamik ini ada 6. Yang pertama yaitu shock. Shock adalah suatu keadaan di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi gangguan aliran darah dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu edema paru. Edema paru ini adalah suatu kondisi kelebihan cairan di dalam rongga paru-paru. Kemudian yang kedua yaitu pasca operasi jantung. Yang keempat yaitu penyakit katup jantung. Yang keenam yaitu gagal nafas akut. Dan yang terakhir yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pemasangan monitoring hemodinamik ada 3. Yang pertama yaitu 3 buah elektroda, yang kedua Hepavik atau plester, dan yang ketiga yaitu set bedside monitor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan tahap pemasangan monitoring hemodinamik pada pasien. Yang pertama yaitu pasang elektroda pada pasien menggunakan monitoring 3 sadapan. Sadapan yang pertama yaitu pada kosta 2 atau 3 sebelah kanan. Sadapan yang kedua yaitu pada interkosta 2 atau 3 sebelah kiri. Dan yang ketiga yaitu sadapan perut. Nah, setelah itu pasang elektroda sesuai warna sadapan. Warnanya ada 3 yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Nah, warna merah ini dipasang pada kosta 2 atau 3 sebelah kanan. Warna kuning dipasang pada interkosta 2 atau 3 sebelah kiri, dan warna hijau dipasang pada sadapan perut. Nah, kita misalkan 3 buah kertas ini adalah elektroda. Nah, warna merah ini adalah sadapan yang pertama, sadapan interkosta 2 atau 3 sebelah kanan. Kemudian warna kuning ini adalah sadapan yang kedua pada interkosta 2 atau 3 sebelah kiri. Kemudian yang warna hijau adalah sadapan perut. Nah, kita misalkan gambar ini adalah probandus yang asli ya, karena saya tidak ada probandus. Kemudian kita pasang yang sadapan pertama, ini diukur dari klavikula, kemudian pada kosta kedua, berarti ditempelnya di sini. Kemudian yang warna kuning, ini pada kosta sebelah kiri, kedua juga. Jadi di sini. Kemudian sadapan perut di tulang rusuk yang paling akhir, berada di sini. Nah, setelah 3 sadapan warna terpasang, kita pasang juga tensimeter. Sebaiknya jangan sampai terhalang oleh lengan baju. Kemudian kita pasang suhu pada ketiak pasien, kita pasang saturasi oksigen atau SaO2 pada jari pasien. Kemudian pastikan alat tidak lepas sebelum menyalakan monitor. Cek semua sensor dan elektroda. Kemudian nyalakan monitor sesuai dengan usia pasien. Lihat hasil heart rate atau denyut jantung, kemudian RR atau tekanan nadi, NIBP, tekanan darah, saturasi oksigen atau SaO2, dan kita lihat suhu. Adapun komplikasi yang dapat terjadi dalam pemasangan monitoring hemodinamik ada 5. Yang pertama yaitu infeksi. Yang kedua yaitu disritmia. Disritmia adalah suatu keadaan di mana denyut jantung menjadi lebih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu hematotoraks. Ini adalah suatu keadaan di mana terdapat darah dalam rongga pleura yang disebabkan karena trauma benda tajam atau trauma benda tumpul. Yang selanjutnya yaitu emboli udara. Ini adalah suatu kondisi di mana terdapat benda asing seperti gumpalan darah atau gelembung gas yang tersangkut dalam pembuluh darah.
yang terakhir yaitu tromboflebitis. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan monitoring hemodinamik. Bila ada kekurangan atau salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.